Hai kalian para Leo dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan cinta, love story, love reading untuk kalian yang berzodiak Leo. Sebentar, saya harus mengatur. Oke, so Leo, kita mulai aja ya. Apa yang terlihat di bacaan kali ini bisa resonate, bisa tidak, tentu saja tergantung apa yang ada di kartunya ya. Saya pakai ini aja, terbolak-balik. Oke. Alah, oke. Ah, Leo lagi mikirin karir ya, lagi nggak mikirin percintaan. Karena percintaan mungkin sudah terpenuhi untuk yang Leo yang sudah bersama-sama dengan seseorang. Bagaimana dengan Leo yang masih single? Sama, mikirin pekerjaan juga. Bagus. Oke, so Leo, ada Ten of Cups tapi terbalik. Jadi beberapa dari Leo sebenarnya masih galau mengenai masalah percintaan. Karena ini kan bacaan cinta ya. Belum terpenuhi apa yang menjadi ekspektasinya. Oke, mungkin yang sudah punya pasangan tuh merasa ini masih ada yang kurang, masih ada yang belum terpenuhi, masih ada yang harus diusahakan. Ya iyalah, namanya hidup masih terus harus diusahakan ya, Leo. Hubungan itu bisa berhasil pada saat kalian sudah mengusahakan apa saja yang perlu diusahakan. Hubungan itu ya nggak akan berhasil kalau kalian akhirnya misalnya menyerah atau malah cari jalan lain, cari pasangan lain gitu. Itu kalau yang sudah punya pasangan. Jadi kalau memang belum terpenuhi ya, belum terpenuhi apa yang menjadi ekspektasi kalian dalam sebuah hubungan percintaan, ya kalian lah yang membuat itu menjadi terpenuhi. Usaha, dan usahanya berdua dengan si pasangannya gitu ya. Usaha sendiri capek, jadi harus tetap berdua. Oke. Kemudian untuk Leo yang masih single, mungkin juga belum terpenuhi apa yang menjadi ekspektasi kalian. Belum ada orang yang cocok untuk bersama-sama dengan kalian. Jadi benar-benar masih kayak mencari, menunggu, atau ya udahlah ngelakuin yang lain aja, nggak usah terlalu terpaku sama cari jodoh misalnya kayak gitu. Bagus-bagus saja, dan buat saya hal tersebut selama kalian melakukannya secara positif, secara tidak jadi kayak gitulah hidupnya berantakan hanya gara-gara ekspektasinya tidak terpenuhi gitu kan. Sedangkan kehidupan kan terus berjalan Leo, ya kan? Jadi walaupun ekspektasi Leo dalam hal percintaan mungkin belum terpenuhi, baik Leo yang sudah punya pasangan maupun Leo yang masih single, nggak apa-apa, jalani hidup aja ya. Karena memang akan ada perubahan besar-besaran di dalam kehidupan percintaannya Leo. Ini ada The Tower, ya kan? Bukan berarti The Tower itu hal yang buruk. Kalau kalian cermati, atau kalian kalau nggak kelihatan di videonya ya, karena mungkin kamera saya juga nggak bagus-bagus amat. Oke, kalau kalian cermati, Google aja deh ya, gambar The Tower. Itu ada sepasang loh. Ini loh, dua orang, sepasang yang melompat dari tower yang kena lightning apa nih namanya, kalau hujan tuh ada petir. Oke, so petir yang menyambar kehidupan percintaannya Leo, yang membuat kalian harus berubah. Kalau di The Tower ini kan loncat gitu ya, loncat. Tapi hal ini bukan hal yang buruk, justru ini untuk menyelamatkan. Oke, jika di kehidupan percintaan kalian tidak sesuai ekspektasi, karena tadi udah ya disebutin tidak sesuai ekspektasi, justru kartu The Tower ini akan membawa perubahan besar di dalam kehidupannya Leo.
Beberapa Leo yang saya kenal di dunia nyata kadang-kadang give up ya dengan keadaan and then cari jalan lain atau cari pasangan lain ya dalam hal percintaan. Jangan ya. Tetap saja harusnya kalian berprinsip bahwa ini bisa diperbaiki kalau memang bisa diperbaiki. Kalau misalnya udah jadi racun, toksik, yang apalagi kalau third party situation ya, entah si Leo-nya yang selalu punya orang lain di dalam hidupnya, entah si pasangannya Leo yang punya seseorang di dalam hidupnya selalu, jadi nggak cuma orang, bukan cuma pasangannya gitu, jadi kayak ya keadaan kayak gitu kan nggak bagus, itu toxic namanya. Nah itulah juga yang perlu dijadikan perubahan besar-besaran gitu, keluar dari sorry, keluar dari keadaan yang kayak gitu gitu loh Leo. Dan ini ia akan terjadi dalam waktu dekat karena kartunya muncul di kartu kedua. Akan terjadi perubahan besar-besaran di dalam kehidupan percintaannya Leo. Ya. Oke, kemudian kartu selanjutnya. Masih nggak bisa move on. Ada Four of Swords. Sebenarnya Four of, ini terbalik Four of Swords-nya. Sebenarnya Four of Swords itu berarti ya udah nggak usah ditunda, move on aja. Kalaupun itu selesai ya selesai gitu ya. Kalau gini nih, ya kan? Tapi kalau terbalik berarti beberapa Leo masih belum move on dari entah masa lalu kalian, masalah percintaan kalian yang dulu. Padahal misalnya udah sama yang sekarang nih, tapi yang dulu tuh tetap ngikutin gitu. Jadi nggak bisa ya nggak bisa kalian lepaskan itu dari misalnya benak kalian atau perasaan kalian. My dear Leo, jika kalian sudah bersama-sama dengan seseorang sekarang, lepaskan masa lalu kalian seutuhnya. Nggak perlu lagi ada string attached, nggak perlu lagi ada hubungan dengan yang lalu, Leo. Dengan alasan silaturahmi, nggak ada yang kayak gitu ya. Fokus dengan pasangan kalian yang sekarang, fokus dengan masa depan kalian, dan it's time to move on seharusnya. Dengan adanya perubahan besar-besaran, justru kalian harusnya menghadapi ini sebagai inilah kesempatan kalian untuk menuju hal yang jauh lebih baik, menjadi pribadi Leo yang lebih baik, terutama dalam hal percintaan. Seharusnya seperti itu. Tapi Leo, pilihan ada di tangan kalian. Ada yang merasa belum menemukan the lovers. The loversnya terbalik. Terutama Leo-Leo yang masih single. Jangan khawatir my dear, waktunya ada untuk kalian. Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan. Gak peduli di umur berapapun kalian akan menemukan pasangan. Tapi memang beberapa dari kalian sulit untuk menemukan atau bukan gitu. Menemukan pasangan mungkin mudah. Buat seorang Leo tuh mudah banget. Leo tuh charming, nggak yang cewek, nggak yang cowok, nggak divine feminine, nggak divine maskulin, semuanya charming. Nih, si Leo memang ciri-cirinya tuh kayak gitu. Tapi tidak semua bisa mendapatkan the lovers dalam posisi yang positif. Yang ini terbalik soalnya ya. Kenapa? Karena memang nggak semua ya, nggak semua Leo, tapi yang saya lihat di sini beberapa Leo justru nggak confirm sama dirinya sendiri, masih milih, masih begini, masih begitu gitu. Jadi ya agak susah untuk kalian menemukan cinta sejati, walaupun beberapa orang bilang cinta sejati itu hanya dari orang tua. Saya cuma senyum-senyum aja ya, berarti dia belum banyak makan asam garam kehidupan tuh kalau yang ngomong kayak gitu ya. Buat saya personal pribadi tetap akan ada cinta sejati di umur berapapun, kapanpun kita ketemunya, itu nggak masalah karena tiap orang waktunya berbeda. Tapi untuk Leo-Leo yang masih berpikir the lovers-nya terbalik, ya memang hanya bisa kalian sendiri yang menentukan bagaimana jati diri kalian, bagaimana kalian mengupgrade diri kalian menjadi yang lebih baik, supaya apa? Supaya menarik energi yang juga baik
Dan akhirnya kalian mendapatkan apa yang kalian mau as a soulmate. Sebagai the lovers kalian, cinta sejati kalian. Oke Leo. Kemudian, apakah sebenarnya ada? Kan tadi udah saya bilang ada. Kartu berikutnya pun bicara tentang the star. Ada banget in the future. You can find it. Kalian para Leo akan menemukannya. Menemukan soulmate kalian, menemukan pasangan jiwa kalian. Kalau kalian merasa, oh saya udah pernah Mbak Lucy tapi putus, ya itu bukan. Tenang aja, itu bukan. Pasangan jiwa itu tidak akan terpisahkan. Kalaupun terpisahkan, itu bukan karena misalnya perselingkuhan atau apa, bukan. Tapi karena memang, ya misalnya, ya yang satu umurnya udah nggak panjang gitu ya. Yang satu meninggalkan lebih dahulu, itu. Tapi tetap, ya in the future, this is a future, right? The star, in the future kalian bisa menemukan orang tersebut kalaupun kalian belum bersama-sama dengan dia saat ini. Ya udah ya, berarti ada loh, ada apa namanya tadi, soulmate atau cinta sejati atau ya pasangan jiwa kalian di kemudian hari Leo. Walaupun saat ini yang harus kalian hadapi adalah berbagai macam the tower tadi. Ya memang harus ada perubahan dulu untuk dapetin apa yang kalian mau, yang sesuai dengan kalian. Karena kalau kalian sendiri tidak mau berubah, tidak mau menjadi kalian yang lebih baik, tetap aja berada di keadaan yang misalnya nggak puas dengan keadaan kalian, nggak puas dengan hidup kalian dan selalu bilang, saya tuh selalu ada yang kurang dengan pasangan saya. Ya kalau ada yang kurang melulu dari pasangannya, mau dapet yang cinta, yang the lovers tadi bagaimana gitu. Tapi kalau menjawab pertanyaan kalian, apakah in the future you can find the right one? Iya. Untuk kalian yang sudah bersama-sama dengan seseorang itu, ya dengan the lovers kalian, usahakan semaksimal mungkin itu bisa berlangsung. Tapi tentu saja bukan ada tuh yang nulis cinta terlarang, ya jangan yang kayak gitu, itu toksik, jangan. Ini yang benar-benar untuk kalian ya, bukan milik orang, bukan bini orang apalagi orang, jangan ya Leo ya. Tetap aja the future masih ada untuk kalian, walaupun tidak dalam waktu dekat karena memang the world-nya masih terbalik. Untuk saat ini yang diharapkan dari seorang Leo adalah bebenah diri dulu, menjadi pribadi yang jauh lebih baik dulu, maka kalian akan menarik energi baik ke dalam kehidupan kalian, energi yang positif, sehingga nanti ketika kalian menemukan seseorang, bertemu dengan seseorang, dan dia merupakan belahan jiwa kalian, bisa solid gitu hubungannya. Dan Leo udah gak perlu lagi mencari kemana-mana, cukup di hubungan yang itu ya. Oke, walaupun the word-nya masih terbalik, tapi Nine of Swords-nya juga terbalik. Jadi sebenarnya udah harus ditinggalin yang sedih-sedih nih, yang mengikat kalian, yang membuat sakit hati kalian, yang merupakan kegagalan, dan kalian bisa kayak aduh kayak gini banget sih kehidupan percintaannya si Leo misalnya kayak gitu. Itu juga udah nggak akan ada lagi sih sebenarnya gitu. Kalau masih ada, dan coba ngaca, coba refleksi ke dalam diri kalian sendiri. Karena seharusnya sudah tidak ada lagi hal tersebut, sakit hati tersebut, menangisi apa yang sudah lewat. Seperti yang saya bilang tadi ya Leo ya, yang udah lewat biarin aja. Kalau dia bahagia dengan kehidupannya, ya udah, nggak usah diintip, nggak usah di stalking, nggak usah dengan alasan silaturahmi, mau masuk lagi ke kehidupannya si orang lama tersebut. Nggak usah Leo, nggak usah, nggak ada gunanya. Lanjutkan hidup aja Leo. Dan yang penting sekarang adalah memenuhi ekspektasi kalian dalam hal percintaan gitu. Apa yang kalian mau, itu aja yang kalian raih, yang kalian kejar, yang kalian ingin dapatkan.
Tapi balikin lagi ke dalam diri kalian sendiri. Kalian udah melakukan bagian kalian yang terbaik belum? Jangan-jangan belum nih, gitu kan? Oke, so in the future kalian akan mendapatkan orang tersebut tentu saja. Tapi yang pertama tadi adalah apa? Perubahan besar-besaran di dalam kehidupan kalian. Oke, so perubahan besar-besaran itulah yang akan membawa kalian kepada percintaan yang solid. Baik kalian sudah bersama-sama seseorang saat ini ataupun masih single. Ya, jadi strongly message for you ya, yang si the tower ini, kartu kedua kalian ini. Strongly message for you. Oke, so saya akan bukakan lagi beberapa kartu dari Oceanic Tarot untuk kalian para Leo. Coba dibuka satu. Ada kan Two of Cups, 2, 3. Oke, itu the wordnya ada lagi. Ya, nanti akan ada buat kalian partnership, so Two of Cups, komitmen. Tapi tentu saja ini juga berupa tes untuk kalian. Apakah Leo mampu berkomitmen dengan orang yang memang ditakdirkan untuk bersama kalian? Mampukah kalian mempertahankan komitmen tersebut, ya kan? Itu pertanyaannya. Kalau ada, ya ada, kan udah saya bilang. Kalian akan dapatkan the lovers, kalian akan dapatkan Two of Cups. Kalaupun belum sekarang, nanti ada waktunya. Apalagi kalau kalian udah bersama-sama dengan orang itu. Ya usahakan aja supaya itu berhasil. Kemudian ada travel. Eight of Wands. Beberapa Leo akan mengalami perjalanan untuk bertemu dengan seseorang tersebut. Apakah secara harafiah, misalnya pindah dari satu tempat ke tempat lain dan akhirnya di tempat itulah kalian bertemu dengan seseorang itu? Bisa saja. Bisa saja perjalanan ini adalah secara tersirat ya. Ketika kalian sudah bisa membawa diri kalian masing-masing di perjalanannya waktu menuju sesuatu hal yang baik, yang kayak merubah yang buruk-buruk dalam diri kalian, baru kalian akan ketemu dengan orang tersebut. Itu, ini berlaku untuk kalian yang memang masih mencari, menunggu, melakukan perjalanan kehidupan untuk bertemu dengan seseorang yang memang menjadi pasangan hati kalian, soulmate kalian, the lovers tadi ya. Oke, kemudian apakah kesempatannya ada? Tentu saja ada. Dengan adanya Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Tetap saja Leo akan mendapatkan hal tersebut di roda keberuntungan kalian yang akan membawa kalian pada apa yang kalian idamkan selama ini dalam hal percintaan. Oke Leo, bisa? Bisa, jawabannya bisa. In the future, yes, in the future, kan tadi ada the star. Jadi in the future, kalaupun sekarang belum, ya itu namanya belum, bukan berarti tidak ada Leo ya, tetap ada. Tetap ada, ingat itu. Oke, so sorry, my dear Leo, pertanyakan satu hal soal percintaan, saya akan jawab dengan yes or no. Tapi kalau pertanyaannya terlalu personal, kalian tidak akan mendapatkan jawabannya di general reading. Boleh personal reading aja ya Leo ya. Itu kan jawabannya yes. Seven of Cups, yes. Banyak pilihan my dear. Banyak pilihan di dalam kehidupan kalian dan pilihlah untuk menjadi yang lebih baik gitu. Pilihlah yang terbaik. Maka nanti pasangan jiwa kalian pun yang datang juga yang baik. Bukan karmik melulu. Karmik tuh ya pasti putus gitu kan. Kan tingkatannya yang paling bawah tuh karmic relationship, dimana kalian harus ketemu dengan orang atau orang-orang, berhubungan and then putus. Tapi kalian bisa mengambil manfaat dari hubungan tersebut. Seperti misalnya ya ketika kalian ketemu dengan orang yang kayak gimana, jadi lebih sabar, belajar sabar dan lain sebagainya. Itu yang namanya karmic relationship. Nah, untuk mendapatkan yang solid, ya tentu saja kalian ngacak dulu, bebenah diri dulu, baru setelah itu kalian akan mendapatkannya. Ya, oke, saya mau bukain pesan aja deh. Pesan dari Angel's Guide, Oracle Card sebagai penutup.
Pesannya adalah cut the cord tuh kan, nyambung. Cut the cord tuh maksudnya cord yang mana nih? Ya kalian sendiri. Itu tadi the tower tadi berubah perubahan besar-besaran yang harusnya terjadi di dalam kehidupan kalian untuk mendapatkan apa yang kalian ekspektasikan sebagai percintaan kalian. Cut the cord, potong dulu yang akarnya tuh, potong dulu, atau kalau di tower lompat dulu. Nggak bisa mendekam di tempat yang sama, sementara ya harus ada perubahan. Dengan adanya cut the cord ini memutuskan akarnya, memutuskan pangkalnya gitu kan. Dan kalian akan mendapatkan, ya kalau kalau misalnya tanaman kita kita potong gitu, dia akan menumbuhkan tunas-tunas baru gitu kan. Sama juga dengan si the tower tadi, begitu kalian melompat udah keadaannya udah berbeda. Kalian nggak ada lagi di dalam the tower gitu kalau penggambarannya the tower. Jadi memang harus ada perubahan besar-besaran di dalam diri kalian masing-masing para Leo jika kalian benar-benar ingin mendapatkan cinta sejati seperti yang kalian idam-idamkan. Oke, so demikian pesannya Leo. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.